Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI telah meluncurkan perluasan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0% dan Kartu Kredit Indonesia bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, pemirsa, Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional atau ASPI saat ini telah meluncurkan dua kebijakan sistem pembayaran nasional. Keduanya meliputi Merchant Discount Rate kris 0% dan juga Kartu Kredit Indonesia guna memperkuat ekonomi dan juga keuangan digital nasional. Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI telah meluncurkan perluasan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0% dan Kartu Kredit Indonesia bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Instrumen pembayaran domestik ini dirancang untuk memperkuat ekonomi dan keuangan digital nasional melalui transaksi yang lebih efisien, inklusif, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha. Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menjelaskan kebijakan memperluas MDR kris 0% akan berlaku mulai 1 Oktober 2026. Selain itu, MDR 0% tetap diberikan kepada merchant usaha mikro untuk transaksi hingga Rp500.000. Kebijakan tersebut juga diperluas kepada merchant kecil, menengah, dan besar untuk transaksi hingga Rp100.000 dari sebelumnya dikenakan MDR sebesar 0,7%. Destri memastikan kebijakan sistem pembayaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional. Dan peluncuran KKI dan perluasan MDR kris 0% menjadi bentuk kontribusi Bank Sentral bersama industri sistem pembayaran dalam memperluas manfaat digitalisasi pembayaran. Meluncurkan dua kebijakan yang saling melengkapi dalam memperkuat konsumsi masyarakat, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong akselerasi ekonomi digital. Pertama, perluasan kebijakan MDR kris 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000 pada seluruh kategori merchant. Sementara MDR kris 0% pada kategori usaha mikro atau UMI tetap berlaku untuk transaksi sampai dengan Rp500.000. Dan transaksi ini, kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Sementara itu, pertumbuhan kris hingga Juni 2026 tercatat telah mencapai 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant, dengan 96,68% diantaranya merupakan UMKM. Dan sepanjang semester 1 2026, transaksi kris mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai 1,12 kuadriliun atau tumbuh 93,92% secara tahunan. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan Kartu Kredit Indonesia dan kris gratis, game changer ekonomi digital. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Desar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community, dan juga Ibu Yanti Pusparini, beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Desar, apa kabar? Baik, salam sehat Mas Pras. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ibu Yanti, apa kabar Ibu? Baik, terima kasih Mas Prasetyo. Ya, salam sehat. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Yanti. Ini menarik kalau kita cermati dengan informasi yang tadi sudah disampaikan begitu. Bank Indonesia bersama dengan juga Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia meluncurkan ya Kartu Kredit Indonesia. Mungkin bisa Anda jelaskan terlebih dahulu nih latar belakang sebenarnya dan juga fungsinya nih. Seperti apa Bu Yanti? Baik, terima kasih. Jadi peluncuran Kartu Kredit Indonesia ini memang merupakan wujud ya dari komitmen dari seluruh pelaku industri sistem pembayaran untuk memberikan opsi atau pilihan instrumen pembayaran digital di Indonesia. Jadi sebagaimana kita ketahui, kartu kredit ini merupakan kelanjutan dari kartu kredit segmen pemerintah yang sebelumnya sudah diluncurkan di tahun 2022 dengan harapan gitu ya memperluas inklusi khususnya penggunaan instrumen kartu kredit
di masyarakat karena kita lihat dalam beberapa tahun terakhir mungkin kartu kredit pertumbuhannya relatif dibandingkan dengan instrumen pembayaran digital lain seperti kartu debit ataupun uang elektronik ya. Kita ingin supaya kartu kredit bisa lebih meningkat. Kenapa gitu? Karena kartu kredit Indonesia ini adalah instrumen pembayaran yang pro growth gitu ya. Karena dia bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dengan memanfaatkan fasilitas kredit itu. Dan kita kembangkan dengan model cardless atau virtual sehingga bisa memudahkan nanti dalam menjangkau merchant-merchant atau pedagang-pedagang khususnya dari segmen kecil dan mikro kecil gitu ya yang selama Oke. ini tidak bisa mengandalkan EDC saja gitu. Kemudian juga dilengkapi fitur yang menarik bisa digunakan nanti ke depan untuk membayar online payment dan sumber dana untuk kris juga gitu. Dan karena diproses secara domestik tentu saja keunggulannya adalah kita bisa menekankan efisiensi dalam hal Oke. fee ataupun MDR-nya dan juga nanti untuk teman-teman dalam pemrosesannya ya akan lebih efisien tidak saja buat merchant tapi kita harapkan benefit itu bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya bisa mendorong konsumsi dan juga mendorong perekonomian serta adopsi sistem pembayaran digital secara lebih luas. Mungkin itu Itu dia. Mas Prasetyo. Efisien nih, akan lebih memudahkan begitu ya masyarakat untuk melakukan transaksi Betul. begitu apalagi di era digital seperti saat ini. Nah, Mas Tesar nih, lantas bagaimana? Kartu Kredit Indonesia KKI sudah diluncurkan, kemudian krisnya juga ini didorong sebagai bagian dari transformasi pembayaran digital. Apakah keduanya bisa menjadi game changer juga untuk ekonomi digital kita begitu, Mas Tesar? Iya, kalau saya lihat untuk kris ya ini cukup lumayan game changer ya menurut saya ya kalau untuk pembayaran payless gitu ya artinya tidak menggunakan uang gitu ya karena sekarang kita lihat banyak masyarakat sekali sudah malas ya bawa uang tunai ya terutama di kota besar gitu ya. Cuman kalau KKI ini saya masih belum melihat apa bedanya dengan tanda kutip ya dengan pinjaman online yang sekarang lagi marak gitu ya. Apakah nanti KKI ini menjadi semacam agregator kita menggabungkan semua pinjol online yang legal tentunya gitu ya atau ini akan menjadi brand sendiri ini saya terus terang belum mendapatkan gambaran yang utuh ya apakah memang seperti itu nanti larinya gitu ya jika iya apakah nanti ada juga tetap ada tanda kutip ya mengecek semacam slick gitu ya untuk kemampuan bayar dari para konsumen ya jangan sampai nanti ini jadinya gagal bayar nasional ya gara-gara ada KKI nah ini kita takuti juga Mas Pras seperti itu. Baik, nah mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Bu Yanti kalau kita lihat tadi perbedaan KKI dibandingkan dengan kartu kredit konvensional ataupun instrumen pembayaran lainnya begitu. Ya, KKI ini memang menawarkan kemudahan dan efisiensi. Jadi dia merupakan pilihan instrumen pembayaran. Kita sudah punya kartu debit, kita punya uang elektronik. Kalau pembayaran tadi disebutkan pinjol, maka kartu kredit ini berbasis ya fasilitas pinjaman. Jadi dia adalah deferred payment, di mana perbedaannya dengan kartu kredit, di mana bisa digunakan. Kalau kartu kredit mungkin orang bayangannya hanya bisa digunakan di merchant-merchant modern gitu ya, yang menggunakan EDC gitu kan. Tapi kalau kartu kredit Indonesia kita tawarkan fleksibilitas. Dia bisa virtual, artinya cukup mengandalkan mobile phone gitu ya. Dan juga pembayaran kartu kreditnya tetap melalui proses ya, artinya dia tetap dinilai kelayakan dan lain-lain. Namun karena pemrosesannya gitu kita lakukan secara domestik beda sama kartu kredit yang mungkin dikenal selama ini gitu ya. Sehingga di bawah pembayaran domestik tentu saja kita bisa menekan biaya-biaya sehingga membuat dia lebih efisien. Efisiennya di mana? Tadi nggak perlu edisi, bisa lewat kanal kris gitu, bisa dipakai untuk online payment. Dan issuernya dalam hal ini bank juga tidak perlu mencetak kartunya yang harus dibagikan, didistribusikan kepada pengguna. Tapi kartu kredit ini melekat bisa embedded ke dalam berbagai aplikasi pembayaran gitu ya. Dan sebagai sumber dana kris gitu, ini jadi pilihan gitu. Kalau selama ini kan kris harus debit saldo tabungan ataupun uang elektronik gitu. Nah ini dengan fasilitas yang diberikan gitu bisa
melakukan transaksi pembayaran dengan memanfaatkan kartu kredit Indonesia sebagai sumber dananya, dan dia deferred payment artinya pakai facility gitu ya. Oke. Tapi kita tentu menjawab gitu, bagaimana kelayakan ya mengikuti prosedur yang berlaku gitu ya. Artinya tetap kita tidak mau juga seperti yang disampaikan tadi, apakah nanti akan menimbulkan gagal bayar nasional ya tidak gitu ya. Baik, baik. Itu dia penjelasan sudah disampaikan begitu, menjadi salah satu alternatif sistem pembayaran yang embed begitu, bahkan dengan kris juga begitu di sana. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Bu Yanti dan juga Mas Tessa, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih jumlah pengguna kris di Indonesia. Ini data per Juni 2026 yang sudah dirilis juga ataupun disampaikan Bank Indonesia kemarin adalah sekitar 65,77 juta pengguna kris per Juni 2026. Dan di mana diantaranya 6,23 juta adalah pengguna baru. Berarti di sepanjang perjalanannya sepertengahan tahun sudah ada sekitar 6,23 juta pengguna baru. Kemudian ada 44,86 juta merchant, kemudian 96,68% diantaranya adalah pelaku UMKM. Ini dia berarti dominasinya memang masih di sisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk kris sendiri. Dan berikutnya, kita lihat dari sisi kinerja transaksi kris per semester 1 2026 ada sekitar 12,55 miliar transaksi, atau dari sisi nilai kita cermati yang sudah disampaikan adalah 1,12 kuadriliun atau 93,92% pertumbuhannya secara tahunan atau year on year. Itu dia beberapa data yang kita sudah sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bu Yanti dan juga Mas Tessa. Ya, dengan beberapa informasi yang menarik tadi sudah disampaikan begitu. Lantas ini menarik. Sejauh mana sih bahwa akhirnya kalau kita kembali lagi ke Bu Yanti begitu, bagaimana Anda melihat KKI posisinya begitu ya di tengah dominasi, ada kris juga di sana, ada dompet digital dan juga layanan pembayaran ataupun transaksi lainnya begitu, Bu Yanti? Baik, kami melihat bahwa semuanya saling melengkapi sebagai pilihan ya, tergantung dari masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi dalam hal ini kita memahami bahwa kris merupakan metode dan kanal pembayaran yang adopsinya sudah sangat luas. Tadi data-data sudah ditampilkan gitu. Dan dengan adanya KKI, saya pikir ini menjadi kombinasi yang memang memberikan solusi bagi mungkin segmen yang selama ini gitu ya belum tersentuh gitu ya, dalam hal misalnya membutuhkan fasilitas kredit untuk sumber pendanaan untuk melakukan transaksi pembayaran. Baik. Ini kita fasilitasi dari KKI. Kemudian kita juga melihat keunggulan tadi disebutkan pinjol dan lain-lain yang memang sudah luas juga digunakan masyarakat. Dengan KKI selain efisiensi tadi ya dari sisi biaya gitu ya, dan kemudian kita melihat interoperabilitas, interkonektivitas gitu ya. Lewat kris itu menjadi sangat dimungkinkan gitu untuk melakukan transaksi dengan memanfaatkan fasilitas kredit ini secara luas gitu, karena dia menempel ke infrastruktur pembayaran domestik yang memang sudah menjembatani antar pelaku gitu ya, sehingga kami melihat ada peluang gitu ya, dan ini positioningnya di tengah instrumen pembayaran yang lain. Kita bisa melihat bahwa kartu kredit umumnya digunakan untuk tiket size yang relatif lebih tinggi dibandingkan misalnya uang elektronik. Jadi ada kebutuhan masyarakat yang memang bisa difasilitasi dari KKI ini. Kemudian kita juga melihat ada segmen yang mungkin memang lebih senang mendapatkan berbagai reward gitu ya, sebagai mungkin benefit buat mereka gitu. Ini juga adanya kan di fitur kartu kredit gitu ya. Nah, ini bisa difasilitasi di KKI ini, dan KKI hadir baik virtual ya maupun dengan card presence gitu ya. Nanti kita akan kembangkan dengan fitur contactless-nya gitu. Jadi intinya kita berikan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memang beragam gitu. Sehingga diharapkan ini bisa memperluas adopsi instrumen pembayaran digital dalam masyarakat, sekaligus mendorong konsumsi masyarakat di tengah berbagai kondisi ekonomi saat ini. Baik, Bu Yanti. Nah, Mas Tessa, kebijakan ini akankah akhirnya mendorong masyarakat yang selama ini juga masih nyaman begitu ya menggunakan uang tunai, akhirnya beralih ke pembayaran digital? Kemudian dampaknya seperti apa dari sisi penggunaan kris? Mungkin juga terhadap sektor UMKM, tadi juga kita lihat dominasinya cukup besar juga untuk penggunaan kris sendiri begitu. Ya, baik. Kalau misalkan untuk kredit ya, saya lihat kalau kita compare dengan kartu kredit konvensional, biasanya kan memang tadi ya keunggulan kartu kredit itu biasanya limitnya lebih besar gitu ya. Lalu juga ada reward gitu ya.
dan segmennya biasanya memang agak mainnya di menengah ke atas gitu ya. Nah ini yang saya agak ragu ya ketika ini mainnya di segmen bawah gitu ya, artinya nanti yang ditonjolkan mungkin lebih ke masalah mungkin ya bunganya diperkecil, dan juga jangan lagi ada iuran tahunan. Biasanya kan kredit ada iuran tahunan ya, yang mungkin ini nggak menarik ya kalau bagi menengah ke bawah gitu ya. Tentu juga bonus-bonus yang tanda kutip ya yang menarik untuk ibu-ibu rumah tangga ya, mungkin nanti rewardnya arahnya ke sana. Tapi yang lebih penting menurut saya untuk produktivitas gitu ya, bagaimana UMKM bisa tumbuh dengan ada KKI ini ya, bukan hanya dari sisi konsumennya saja, tapi dari sisi pengusahanya, entrepreneurnya juga mendapatkan keuntungan atau fasilitas gitu ya dengan kartu kredit ini. Artinya mereka bisa mendapatkan akses dana yang lebih mudah, dan mungkin limitnya juga jangan yang terlalu kecil. Itu yang mungkin bisa dibantu lewat KKI ini. Baik, itu dia beberapa concern begitu dari komunitas digital nih Bu Yanti. Lantas seberapa besar sih potensinya akhirnya KKI kemudian KRIS ini menjadi game changer begitu dalam mendorong transformasi ekonomi digital nasional kita begitu? Ya, kita memang melihat tadi seperti saya sampaikan ada segmen-segmen khusus dari masyarakat yang mungkin memang harus difasilitasi dengan instrumen berbasis pinjaman ini. Kalau kita lihat sebetulnya potensinya tidak hanya untuk existing customer gitu ya, ataupun merchant. Karena kita lihat merchant-merchant selama ini mungkin masih sering mengalami gitu ya kondisi di mana mereka membutuhkan akses gitu ya terhadap infrastruktur gitu. Nah dengan KKI yang sifatnya virtual yang difasilitasi oleh KRIS gitu, ini menjadi kombinasi yang menurut saya kita harapkan bisa mendorong lebih banyak gitu, lebih banyak tidak hanya di sisi end user atau konsumen, tapi merchantnya juga gitu ya. Merchant-merchant yang selama ini mungkin enggan gitu ya, ini bisa melihat ada peluang baru gitu. Tapi kami sependapat dan artinya terbuka dalam diskusi dengan regulator, dalam hal ini Bank Indonesia. Kita melihat berbagai potensi ya untuk terus mengembangkan fitur-fitur dari KKI ini. Apakah nanti limit transaksi bisa ditingkatkan, yang tentu saja harus mempertimbangkan beberapa hal, termasuk misalnya aspek keamanan gitu, dan sejauh mana masyarakat dalam nanti bergeser gitu ya, karena kita juga melihat kemungkinan pergeseran transaksi karena KKI ini juga tentu memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dibandingkan instrumen kartu debit maupun uang elektronik gitu. Artinya kita tetap terbuka dalam diskusi dengan regulator untuk melihat peluang-peluang supaya adopsi ini bisa lebih baik nanti di masa. Berarti masih berjalan penyempurnaannya ke depan begitu ya Bu Yanti ya? Tentu saja ya, termasuk dari sisi policy kebijakan tadi ya, misalnya limit transaksi gitu, ataupun nanti berbagai pertimbangan lain ya. Baik, kita akan lihat seperti apa nanti kesiapan masyarakatnya begitu dengan semakin mudahnya transaksi. Ini kan tadi ada risiko yang perlu kita cermati begitu ya Bu Yanti dan juga Mas Desar. Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya, kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Desar Sandikapura, Ketua Umum dari Indonesia Digital Empowering Community. Kemudian juga bergabung juga sudah Ibu Bu Yanti Pusparini, Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Nah itu dia, kalau kita bicara mengenai kemudahan transaksi digital, semakin mudah juga berarti kan risiko-risiko yang perlu kita antisipasi. Mas Desar, lantas bagaimana kesiapan masyarakat kita di era digital ini? Kita tahu literasinya sudah cukup belum sih? Karena inklusi kan memang biasanya lebih cepat begitu. Silakan Mas. Iya, ini memang PR besar ya. Jadi kalau saya lihat literasi digital Indonesia, terutama masalah security awareness ini masih agak kurang gitu ya. Terutama kalangan-kalangan mungkin yang baru melek teknologi gitu ya. Sehingga kita juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih ya, dari yang sekarang harus lebih lagi gitu ya. Pertama masalah menjaga kerahasiaan data gitu ya. Misalkan password jangan diberikan, OTP jangan diberikan, karena ada sering sekali, kerap sekali gitu ya, masih muncul ya namanya email phishing, SMS phishing ya gitu ya, phone phishing, yang banyak beberapa segmen terutama masyarakat yang tadi ya belum melek digital gitu ya. Ini mudah sekali ya memberikan akses-akses pribadi mereka ke pihak yang ketiga yang mungkin dianggap benar gitu ya. Nah ini juga mungkin PR kita bersama, kita harus sering sekali ya melakukan edukasi, mungkin iklan di TV gitu ya, atau iklan di sosmed gitu ya, sehingga masyarakat ini mulai teredukasi bahwa tidak ada sebenarnya pihak-pihak ketiga yang meminta data-data pribadi. Seperti itu Mas. Nah lantas seberapa siap dari sisi ekosistem pembayaran nasional nih menghadapi lonjakan transaksi digital jika pengamanan dari sisi penggunaannya begitu KKI dan KRIS terus mengalami peningkatan nih Bu Yanti? Apakah infrastrukturnya, keamanannya sudah siap begitu saat ini?
Baik, kalau kita bicara pelaku industri sistem pembayaran ini memang kita melihat range yang cukup luas ya, dari Hmm, pelaku yang besar sampai pelaku yang kecil gitu ya. oke. Tentu saja memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda-beda gitu. Hmm, Namun secara umum gitu ya, artinya semua sesuai dengan regulasi gitu ya. Kita memang punya standar minimum yang harus dipenuhi dalam menjaga keamanan transaksi sistem pembayaran digital. oke. Ya, tentu saja dimulai dari proses onboarding atau pada saat pendaftaran, baik itu nasabah maupun merchant gitu ya, harus melalui proses verifikasi. Kemudian dari sisi pemrosesan transaksi sendiri, kita juga melihat kebutuhan akan FDS ya, yang tentu harus didukung teknologi, SDM, dan prosedur yang mencukupi itu juga menjadi concern utama. Dan yang tidak kalah penting tadi sudah disampaikan gitu ya, edukasi itu membutuhkan kolaborasi bersama ya, karena nasabah kita itu sama, hampir semua punya irisan nasabah. Kepentingan kita sama, bagaimana Hmm. meningkatkan keberdayaan konsumen ya, supaya mereka juga memahami risiko dari setiap instrumen dan juga model ataupun skema pembayaran yang mereka lakukan gitu. Dan tentu saja kami berharap ya dengan peningkatan volume transaksi gitu ya. Ini tentu meningkatkan juga kebutuhan ataupun requirement di sisi pelaku industri sistem pembayaran. Kami juga berharap bahwa dari sini kita melihat bahwa regulator gitu ya, perannya juga kita harapkan dukungan dalam hal misalnya membangun infrastruktur data sistem pembayaran yang terintegrasi gitu, sehingga memudahkan pelaku untuk mendapatkan data secara cepat, kemudian juga terintegrasi, artinya tidak silos antar PSP misalnya nih, contoh database fraudster gitu yang bisa dimanfaatkan, ataupun FDS yang mungkin sifatnya juga diberlakukan di infrastruktur yang diselenggarakan oleh regulator gitu ya. Jadi ini akan memudahkan kita dalam meningkatkan keamanan dalam transaksi pembayaran. Baik, nah itu dia. Kalau dari sisi pengguna ataupun dari sisi komunitas digital sendiri begitu, sejauh mana sih kepenggunaan ataupun kemudahan kris ini nanti akankah benar-benar kalau memang tidak sempat di-mention tadi Bu Yanti, akan merubah begitu pola belanja ataupun konsumsi masyarakat begitu menggunakan transaksi yang lebih cepat dan praktis melalui digital tadi kris ataupun KKI. Nah lantas bagaimana kalau kita bisa menjaga digitalisasi pembayaran ini ya juga meningkatkan produktivitas kita baik pelaku usaha maupun masyarakatnya sendiri Mas Desa? Iya, betul. Makanya tadi dari awal saya bilang jangan sampai arahnya digital payment ini hanya untuk masalah cashless ecosystem gitu ya. Hmm, Tapi sebenarnya ultimate goal kita harusnya bagaimana masyarakat kita ini lebih diberdayakan secara kemampuan finansialnya. Artinya bukan hanya dari sisi konsumtifnya, tapi secara entrepreneur gitu ya juga meningkat gitu ya. Jadi jangan akses-akses pendanaan ini fokus hanya untuk konsumtif gitu ya. Bagaimana UMKM bisa tumbuh untuk produktivitas mereka dalam tanda kutip mengembangkan usahanya. Ini juga mestinya disasar ke arah sana. Seperti itu Mas Pras. baik, lantas kalau memang kita bicara mengenai industrinya dari sisi keamanan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yanti, lantas bagaimana upaya untuk mencegah tadi ada fraud, scam, transaksi ilegal yang semakin kompleks ya, dengan memanfaatkan teknologi digital ini begitu Bu Yanti? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini Hmm, tentunya membutuhkan peningkatan kapasitas kapabilitas di penyelenggara ya, oke. sistem pembayaran, dan juga kita mengharapkan dukungan dari regulator pemerintah dalam membangun infrastruktur yang Hmm, sifatnya industry wide gitu ya, artinya oke. bisa dimanfaatkan supaya kita juga bisa mendapatkan akses terhadap informasi-informasi secara lebih cepat sehingga bisa menerapkan misalnya FDS gitu ya dengan lebih terintegrasi. Tadi saya ingin mengadres manfaat gitu ya. Manfaat bagi masyarakat tidak hanya dari sisi konsumtif gitu ya, tapi kita juga memang mendukung pelaku usaha dalam hal ini merchant gitu ya. Dengan KKI kita memberikan opsi kepada masyarakat yang tentunya kita harapkan bisa meningkatkan volume penjualan gitu ya. Dan kemudahan dari sisi merchant juga mereka nggak perlu investasi, artinya misalnya harus sewa EDC gitu kan. Ini Oke. biaya-biaya yang mungkin memberatkan terutama untuk pedagang kecil gitu. Yang kedua, kita juga mengharapkan dengan adanya penerapan kebijakan baru MDR gitu ya. Selama ini industri sudah memberikan dukungan gitu ya dalam bentuk cross subsidi kan kepada khususnya merchant mikro, dan sekarang diperluas ke semua kategori merchant gitu. Ini Oke. kita harapkan mengurangi beban biaya transaksi dari pelaku usaha yang tentunya bisa dimanfaatkan. Dan ke depan kita nggak berharap nih bahwa manfaat itu hanya dirasakan oleh merchantnya. Artinya mengabsorb
subsidi yang sudah diberikan oleh pelaku usaha ini untuk kepentingan meningkatkan skala usahanya gitu ya. Tapi juga jangan sampai membebani end consumer gitu, menerapkan biaya-biaya padahal kita sudah artinya menihilkan ya, atau untuk transaksi sampai dengan tiket size tertentu 100.000 itu sudah dibebaskan biaya MDR-nya gitu. Ini kemudahan yang kita berikan yang kita harap bisa mendorong merchant untuk meningkatkan skala usaha, meningkatkan volume penjualan dan lain-lain gitu ya, dan benar-benar bisa memberikan dorongan gitu untuk usaha ya, jadi termasuk sektor produktif. Satu lagi, kalau infrastruktur sistem pembayaran itu bisa dikembangkan, nanti misalnya kita bisa mendapatkan info gitu ya, bagaimana merchant-merchant ini transaksi mungkin dari sisi omset pembayaran, itu tentu memudahkan apabila nanti pedagang kecil mikro yang mungkin belum tersentuh dengan berbagai fasilitas untuk kredit produktif gitu, itu bisa kita dapatkan datanya karena sudah secara digital, pasti kemudian untuk mendapatkan informasi dan data itu akan lebih terbuka buat kita. Baik, itu dia ya, beberapa inovasi di era digital termasuk juga dengan produk-produk transaksi digital yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti, kemudian juga sudah diberikan masukan juga oleh Mas Tesar. Ini semoga nanti outputnya bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi ya, tidak hanya untuk masyarakat yang semakin memudahkan untuk transaksi pembayaran, maupun yang paling utama adalah pelaku usaha begitu, industri-industri kecil, mikro, menengah begitu, untuk memanfaatkan sistem pembayaran digital ini. Yang paling utama lagi-lagi literasinya ya Bu, jadi semoga nanti akan ada terus pendampingan juga dari para pelaku kepentingan begitu. Baik, Bu Yanti, Mas Tesar, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Bu Yanti, Mas Tesar. Terima kasih. Terima kasih Mas Prasetyo, sukses selalu Mas Tesar. Terima kasih.